Valuasi Tesla anjlok sekitar 2.000 triliun hanya dalam 3 hari, alias penurunan 9%. Dan belum sampai 2 minggu, per hari ini udah turun lebih dalam lagi. Kok bisa kayak gitu ya? Gue jelasin semuanya di sini. Let's go! Sebelum gue jawab kenapa Tesla bisa anjlok 2.000 triliun dalam 3 hari, gue mau jelasin dulu alasan kenapa investor pada mau beli saham Tesla dan berani bayar 6-12 kali lipat lebih mahal dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Ini dari segi PE ratio ya. Jawabannya adalah potensi, atau lebih spesifik lagi, potensi Real World Generative AI. Tesla ini berbeda dengan perusahaan mobil lainnya. Investor itu nggak ngelihat perusahaannya aja, tapi mereka sangat percaya sama mimpi-mimpi yang dijual sama foundernya Elon Musk yang merubah industri roket, bahkan sampai disrupsi NASA, berubah landscape industri mobil listrik, sampai yang lebih gila lagi, mau nanam chip di otak manusia supaya orang-orang yang nggak bisa lihat itu jadi bisa lihat, dan orang-orang yang nggak bisa dengar itu jadi bisa dengar. Dia juga digadang-gadang sebagai Tony Stark-nya planet bumi. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Ya, lumayan akurat lah ya. Mayoritas dari kita taunya Tesla itu sebagai perusahaan yang jualan mobil listrik, dan itu nggak salah. Tapi menurut Elon Musk, Tesla itu bukan cuma sekedar jualan mobil listrik, tapi dia berkali-kali bilang kalau misalnya Tesla ini adalah perusahaan AI terdepan di dunia. Dia berambisi suatu saat mobil-mobil itu bisa nyetir sendiri menggunakan teknologi yang namanya FSD alias Full Self Driving, dan teknologi ini udah ada di Amerika. Tesla percaya mobil yang bisa nyetir sendiri itu tingkat keamanannya jauh lebih aman daripada mobil yang disetirin manusia, karena AI nggak bakalan ngantuk, selalu fokus, nggak bisa emosionalan, dan nggak bisa berantem sama istrinya di jalan. Saat ini walaupun mobilnya itu udah bisa nyetir sendiri, tapi Tesla masih butuh pengemudi. Jadi kalau misal sampai nabrak, yang disalahin itu bukan FSD dan Tesla, tapi pengemudinya. Dan kalau misal dibandingin sama kompetitornya, kayak Waymo milik Google dan Cruise milik GM, emang ada kesan seolah-olah Tesla ini di belakang. Soalnya Waymo sama Cruise itu udah beroperasi tanpa pengemudi sebagai robotaksi. Dan saking pedenya Cruise dan Waymo, kalau sampai nabrak, perusahaan robotaksi ini yang tanggung jawab, nggak kayak Tesla di mana yang tanggung jawab itu masih pengemudinya. Nah, terus kenapa Tesla masih dianggap unggul? Soalnya Tesla ini nggak ada geofencing. Maksudnya, dengan geofencing, robotaksi kayak Cruise dan Waymo cuma bisa beroperasi di kota-kota yang udah ditentukan, dan bahkan beberapa jalan, misal kayak jalan tol, itu belum tentu bisa dilewatin, misalnya di Waymo. Dan yang lebih krusial lagi, Cruise dan Waymo itu dilengkapi dengan segala macam teknologi termasuk LiDAR alias Light Detection and Ranging, supaya mobil ini bisa memetakan secara 3 dimensi keadaan setiap robotaksi dan jadinya tahu jaraknya di depan itu berapa, perlu belok di mana, ada mobil atau enggak, atau lampu merahnya itu udah hijau atau belum. Sedangkan Tesla itu cuma mengandalkan kamera. Jadi Tesla malah ilangin sensor yang menurut mereka itu nggak butuh. Tujuannya untuk mengurangi biaya. Soalnya kalau misalnya FSD ini bisa jalan cuma dengan kamera, tanpa tambahan segala macam sensor, artinya cost per mobilnya itu akan jadi jauh lebih murah dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya. Dan secara prinsip, masuk akal juga kan? Soalnya dunia ini itu kan udah didesain dengan gimana manusia itu berfungsi, dan kita itu nggak punya LiDAR di tubuh manusia. Kita cuma lihat berdasarkan apa yang kita lihat, dan kita bikin keputusan pakai otak kita, apakah kita mau berhenti, jalan, gas, atau pelan-pelan. Jadi kenapa mobil harus dibedain? Makanya Elon Musk sangat percaya kalau secara prinsip Tesla itu bisa diprogram kayak manusia, pakai optik atau kameranya ya di mobil sebagai mata, lalu diproses di neural nets sebagai otaknya sehingga mobilnya ini bisa bikin keputusan secara mandiri. Dan dengan logika ini udah terjawab juga kenapa Elon Musk bikin robot Optimus dengan bentuk sebagai manusia, berbeda sama perusahaan robotik lainnya yang bikin dengan segala macam bentuk. Soalnya kalau misalnya bikin dengan bentuk-bentuk lainnya, berarti robot ini nggak bakal bisa optimal untuk beroperasi di dunia yang didesain untuk manusia. Contoh simple, kalau misalnya bentuknya kayak gini, gimana dia bisa ambil barang dari lemari atau bisa buka kulkas? Teknologi full self-driving ini udah pasti sangat-sangat kompleks ya. Soalnya nggak cuma merhatiin visualnya aja, tapi logikanya juga. Misalnya, AI-nya ini harus cukup pintar, supaya kalau misalnya ada bus sekolah yang tiba-tiba berhenti di depan kita, AI-nya ini harus bisa kayak manusia, punya feeling, dan bisa memprediksi kalau misalnya mungkin akan ada anak kecil yang bakal nyebrang jalan. Jadi mobilnya harus hati-hati dan nyetirnya itu harus pelan, bahkan sebelum kita lihat ada anak kecil yang lewat.
Atau misalnya ngebaca rambu-rambu lalu lintas. Orang-orang di Amerika itu kan pada taat aturan. Kalau misalnya lihat stop sign, ya harus benar-benar stop beberapa detik. Nah, kalau misalnya diajarin stop sign itu bentuknya kayak gini, ya mungkin orang dan AI itu bakal tahu. Tapi yang namanya cat, itu kan bisa pudar. Dan Tesla itu harus tahu kalau cat yang pudar dengan 1001 macam varian ini artinya sama-sama stop sign. Jadi kalau misalnya Tesla udah berhasil mempelajari itu semua tanpa membutuhkan geofencing dan cost produksinya itu jauh lebih murah, ini akan jadi game changing. Kenapa? Di negara barat, orang pakai mobil itu cuma 9 jam seminggu atau sekitar 1 jam lebih dikit lah per harinya. Dengan adanya robotaxi, kita bisa suruh Tesla keliling nyari duit sendiri. Misal kita lagi ngantor, daripada Teslanya itu cuma nganggur di parkiran, mendingan dia suruh muter nyari trayek. Terus kalau misalnya udah saatnya kita pulang, suruh ditinggal balik jemput kita. Dan secara duit, ini bakal merubah pemahaman kita tentang economics mobil. Karena mobilnya, ini bisa nyari duit sendiri, dan kalau misalnya cost produksinya itu rendah, jangan-jangan mobilnya bisa nyari duit sendiri untuk bayar cicilannya. Jadi sama aja kayak kita ini dapat mobil Tesla secara gratis dong. Inilah makanya investor pada berani bayar mahal untuk saham Tesla, bahkan sampai 6-16 kali lipat dibandingkan produsen mobil lainnya. Karena mereka percaya dengan visi jangka panjang Elon Musk. Dan kalau misalnya visi ini tercapai, pendapatan Tesla itu naiknya bukan cuma 5-10-20% per tahun kayak perusahaan mobil lainnya, mungkin bisa 50, bisa 80, atau bahkan ratusan persen per tahun. Nah, sekarang, terus kenapa saham Tesla itu bisa anjlok 2000 triliun dalam 3 hari? Tesla anjlok 2000 triliun itu gara-gara ini yang paling utama. Bunga bank. Jadi salah satu matriks yang selalu di-track sama Elon Musk adalah cost per vehicle. Dan sejak 1 tahun terakhir, cost untuk bikin mobil itu udah turun 5%, dari 39.000 jadi 37.500. Dan ini keren banget loh, soalnya di saat seluruh dunia itu lagi ngalamin inflasi yang gila-gilaan dan kenaikan harga, biaya bikin mobil Tesla itu malah tambah lama, tambah murah. Dan cara nurunin cost per vehicle adalah dengan skala. Lebih gede skalanya, produksinya bisa makin murah. Jadi teorinya, udah produksinya lebih murah, penjualannya bisa terus meningkat, lalu marginnya otomatis tambah lama tambah bagus, net income-nya pasti bakal meledak. Tapi ternyata realitanya nggak kayak gitu. Ini contoh masalah gara-gara kenaikan bunga cicilan mobil dari 3% di Oktober 2021 jadi 7,5% September 2023. Jadi Tesla itu udah pangkas harga mobilnya berkali-kali supaya bisa menjaga permintaan mobil Tesla. Karena tadi kita udah bahas formulanya kan, untuk terus ngurangin biaya produksi, volume penjualannya itu harus terus meningkat. Dan sekarang kondisi makroekonomi itu lagi kurang bagus. Inflasi tinggi dan ada perang di mana-mana. Ukraina, Rusia, dan sekarang Palestina, Israel. Jadi Tesla berharap harganya itu diturunin supaya penjualan itu bisa terus meningkat dan keuntungan Tesla bisa dijaga. Nah, tapi karena bunganya naik, konsumen itu nggak ngerasa harganya tambah murah gara-gara ada peningkatan bunga. Soalnya cicilan bulanannya itu jadinya sama. Karena walaupun harganya turun, bunganya itu naik. Jadi implikasinya, walaupun jumlah mobil yang dideliver itu terus meningkat kayak garis lurus, gara-gara harganya turun, profitnya itu jadi turun. 1 tahun lalu, profitnya itu 3,3 miliar dolar, dan sekarang profit mereka itu 1,9 miliar dolar. Lalu alasan kedua, kenapa sahamnya itu turun, itu gara-gara ada delay. Elon Musk itu paling sering dikritik karena dia suka ngasih timeline yang terlalu ambisius. Contoh, Cybertruck itu infonya bakal produksi tahun 2021, tapi realitanya bakal baru mulai produksi di akhir 2023, dan ramp up-nya pun itu nggak bakal cepet. Terus robotaxi, yang harusnya itu bakal dirilis tahun 2020, dan sampai sekarang itu masih belum ada. Katanya sih 2024 ya, tapi ya semoga aja bener. Menurut gue pribadi, kalau misalnya lo emang mau invest di Tesla, ini harus di hold untuk jangka panjang. Misalnya 10-15 tahun. Nggak boleh liatin fluktuasi harga yang naik turun kayak gini. Soalnya Tesla adalah tipe-tipe saham spekulatif yang harganya itu baru masuk akal kalau misalnya visi besar Elon Musk itu tercapai. Kalau tercapai, harga sahamnya itu bakal terbang. Dan kalau misalnya nggak tercapai, harga sahamnya itu bakal jeblok. Soalnya Tesla di value dengan harga yang sangat premium kalau misalnya cuma dilihat dari segi penjualan mobil. Ceritanya mirip-mirip lah kayak Amazon atau Google.
Coba misalnya kalian beli 14 dolar pada Juni 2008 dan kalian bisa aja ngerasa rugi, kemahalan, karena di akhir tahun harganya itu malah jebol 50%, sisa 7 dolar per lembar. Tapi gara-gara visi jangka panjangnya Google itu tercapai, 14 dolar ini jadinya nggak kerasa mahal karena harga sahamnya itu naik jadi 130-an dolar. Jadi walaupun sempat jantungan saat harga itu jatuh 50% dari 14 dolar ke 7 dolar, ya tetap cuan. Jadi market itu sangat reaktif sama hal-hal yang sifatnya itu short term. Jadi penurunan harga Tesla, menurut gua itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan visi Elon Musk. Sentimennya ini masih sama. Yang percaya dengan visi Elon Musk itu masih percaya, dan yang nggak percaya itu ya masih nggak percaya. Dan dari segi jangka panjang, menurut gua nggak ada perubahan. Tapi menurut kalian kayak gimana? Apakah sekarang waktunya untuk beli? Berani nggak kalian masuk ke saham yang fluktuatifnya itu seperti ini? Anyway, kalau misalnya kalian mau nonton analisa gua tentang Pantai Indah Kapuk 2, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya kalian mau nonton cara gue investasi di saham Amerika, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.